Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis karya ilmiah. Pada video kali ini, kita akan membahas tata kalimat mengenai kalimat nirlengkap. Ya, agenda kita hari ini, kita akan mempelajari definisi dan syarat kalimat nirlengkap. Sebuah kalimat dikatakan lengkap bila minimal memiliki satu subjek, satu predikat, serta berintonasi selesai, apakah tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dua cara untuk mencari subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Nah, untuk mencari subjek, yang pertama, ajukan pertanyaan dengan apa atau siapa. Nah, jawabannya itu merupakan subjek. Kemudian yang kedua, jika intonasi pada sebuah kalimat naik, maka itu juga merupakan subjek. Dan yang ketiga, jika dalam kalimat tersebut ada kata pada, bagi, dalam, untuk di awal kalimat, kata-kata tersebut akan menjadi penghilang subjek sehingga kalimatnya menjadi tidak lengkap. Nah, sedangkan untuk mencari predikat, kita akan ajukan pertanyaan dengan mengapa atau bagaimana. Nah, maka jawabannya itu adalah predikat. Kemudian jika intonasinya turun dalam sebuah kalimat, maka itu adalah predikat. Dan yang terakhir, jika ada kata yang, kata tersebut menjadi penghilang fungsi predikat. Berikut adalah contoh kalimat nirlengkap. Pada kalimat pertama, film produksi dalam negeri yang kurang bermutu yang tidak mampu bersaing di pasaran itu bukan kalimat yang lengkap. Untuk mencari tahu kalimat tersebut lengkap atau tidak lengkap, cara pertama, ajukan pertanyaan dengan kata tanya apa atau siapa. Ini untuk mencari predikat. Nah, apa yang tidak mampu bersaing di pasaran? Jawabannya adalah film produksi dalam negeri yang kurang bermutu. Nah, itu merupakan subjek, karena rangkaian kata tersebut menjadi jawab atas pertanyaan apa atau siapa. Berikutnya, untuk mencari predikat, tanyakan mengapa atau bagaimana pada kalimat tersebut. Jawabannya, itu merupakan predikat. Yang tidak mampu bersaing di pasaran itu merupakan predikat. Nah, pada kalimat ini terdapat kata yang, kata tersebut tidak memiliki fungsi apapun, sehingga sebaiknya dihilangkan saja. Cara kedua, kalian harus membaca dengan benar. Subjek itu berintonasi naik, sedangkan predikat berintonasi turun. Pada kalimat film produksi dalam negeri yang kurang bermutu yang tidak mampu bersaing di pasaran, intonasinya terus naik. Berarti rangkaian kalimat tersebut bukan kalimat yang lengkap karena hanya memiliki fungsi subjek. Bagaimana jika kita hilangkan kata yang kedua, maka kita akan merasakan intonasi yang berbeda. Film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, tidak mampu bersaing di pasaran. Nah, itu menjadi kalimat yang lengkap. Begitu pula dengan kalimat yang kedua, dua orang mahasiswa geologi yang sedang mengadakan penelitian ke Kalimantan. Terus bagaimana? Nah, seharusnya dua orang mahasiswa geologi sedang mengadakan penelitian ke Kalimantan. Dengan begitu menjadi jelas subjek dan predikatnya. Perhatikan contoh selanjutnya. Pada kalimat pembangunan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Sekilas kalimat ini seperti kalimat yang lengkap biasa saja. Padahal dalam kalimat ini tidak ada predikat. Perhatikan pembangunan itu merupakan subjek dan untuk mensejahterakan masyarakat merupakan keterangan. Seharusnya ditambahkan kata kerja yang akan menjadi predikat. Itu pembangunan itu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, bagi para mahasiswa yang akan mengikuti ujian harus melunasi uang SPP lebih dahulu. Nah, pada kalimat ini, bagi para mahasiswa yang akan mengikuti ujian itu merupakan keterangan karena ada kata bagi dan harus melunasi merupakan predikat. Karena ada kata bagi, jadi tidak ada fungsi subjek pada kalimat ini. Sehingga kata bagi harus dihilangkan karena dia menjadi penghilang fungsi subjek. Nah, seharusnya kalimat tersebut menjadi para mahasiswa yang akan mengikuti ujian harus melunasi uang SPP lebih dahulu. Contoh berikutnya, pada awal kalimat ini terdapat kata pada. Adanya kata pada membuat kalimat tersebut menjadi tidak lengkap.
yaitu hanya ada keterangan dan predikat sampai objek. Tidak ada subjek sebagai salah satu syarat minimal kalimat lengkap. Agar kalimat tersebut lengkap ada dua cara, yaitu pertama, hilangkan kata pada seperti kalimat 1. Nah, bab simpulan ini tidak memuat, padanya dihilangkan. Dan cara kedua, predikat kalimat tersebut diubah menjadi bentuk pasif dengan imbuhan di, sehingga bunyinya menjadi pada bab simpulan ini tidak dimuat. Nah, sebagai catatan, bila kalian menemukan kata dalam, pada, bagi, untuk, dan di pada awal kalimat, kata-kata tersebut bisa menghilangkan fungsi subjek, sehingga untuk memperbaiki agar kalimat tersebut lengkap, kata-kata tersebut harus dihilangkan, predikatnya tetap dalam bentuk me, atau kata-kata tersebut tetap ada, namun predikatnya diubah menjadi pasif dengan imbuhan di. Nah, perhatikan kalimat berikut. Meskipun perusahaan itu belum terkenal, tetapi produksinya banyak dibutuhkan orang. Kalimat ini merupakan contoh kalimat nirlengkap karena terdapat dua konjungsi, yaitu meskipun dan tetapi. Dengan adanya dua konjungsi ini, fungsi subjek menjadi tidak jelas. Jadi kalimat ini menjadi tidak ada subjeknya karena ada dua konjungsi. Seharusnya bisa dipilih salah satu. Misalnya dihilangkan kata tetapi. Meskipun perusahaan itu belum terkenal, produksinya banyak dibutuhkan orang. Atau perusahaan itu belum terkenal, tetapi produksinya banyak dibutuhkan orang. Nah, pada kalimat 1A dan 1B, jelas ada subjeknya dibandingkan dengan kalimat yang pertama. Demikian materi tentang kalimat nirlengkap. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.